Perda ini adalah tonggak awal yang harus kita kawal. Semuanya harus mengawal ya. Perlindungan terhadap perempuan dan difabel yang pasti harus terus kita kawal bersama-sama dari kebijakan, praktek pelayanan ya, implementasi pelayanan hingga perubahan cara pandang. Jangan biarkan satu orang pun merasa ditinggalkan di ruang publik kita. Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar dan gini, di sebelum-sebelumnya kita udah bicara banyak soal pembangunan, kita ngomong soal UMKM, kita ngomong soal ekonomi juga kita ngomong. Cuman ini ya kan, masalahnya adalah kadang kita lupa siapa sih yang sebenarnya termarginalkan, siapa sih yang sebenarnya ketinggalan. Ada di situ perempuan. Teman-teman perempuan ini kadang tidak punya ruang buat bersuara. Punya, bukan berarti nggak ada sama sekali, ada, tapi kayak kurang maksimal gitu loh. Belum juga teman-teman difabilitas ini saya sering dapat cerita, Vandar sering dapat cerita mereka untuk akses layanan dasar aja nggak bisa. Nah ini kan kasihan. Untuk itu kali ini kita bahas, kita kupas tuntas sebenarnya, karena kebetulan ada langkah luar biasa banget dari teman-teman DPRD Jatim. Sama Vandar sekarang sudah ada Bu Dr. Hajah Laili Abida SAGMM Bu ya, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Ini luar biasa loh, ada perda inisiatif yang datang dari teman-teman Komisi E untuk mereka yang termarginalkan. Luar biasa banget. Vandar jadi penasaran nih Bu, kalau kita bicara sejarahnya dulu. Sebenarnya latar belakang utamanya itu apa sih? Kenapa Komisi E mau repot-repot bikin perda itu gitu loh? Ya Mas Barat, karena Komisi E itu melihat langsung ya warga Jawa Timur khususnya perempuan, penyandang disabilitas yang mana perlindungannya kurang gitu ya secara publik, nggak layak begitu ya. Yang beberapa juga ada diskriminasi gitu ya, dikarenakan kelemahan kebijakan dari afirmatif yang ditinggalkan oleh pemerintah daerah gitu. Wah ini memang kasihan sih, at some point mereka juga terkotak dengan sendirinya gitu Bu ya. Tapi kalau pengalaman pribadi nih Bu, apa ada suara dari konstituen yang mendorong untuk ayo teman-teman Komisi E ini, kita teman-teman perempuan, apalagi kan panjenengan juga akarnya dari teman-teman muslimat gitu kan, yang mendorong ayo dong perempuan ini juga ruang untuk bersuaranya harus lebih kencang. Atau mungkin teman-teman difabilitas yang Bu kadang kita itu untuk akses layanan dasar aja belum bisa gitu. Apa ada dorongan seperti itu Bu Laili? Iya, ketika kami turun, ketika kami kunjungan kerja atau reses, memang kami mendengarkan secara langsung ya dari para kaum ibu-ibu gitu ya, kemudian disabilitas juga difabel gitu ya, yang kurang begitu kurang begitu sempurna dibanding kita gitu ya, sehingga harus banyak perhatian khusus dari pemerintah daerah gitu. Wih, ini berarti dorongan untuk dari masyarakatnya sendiri sudah lumayan kenceng gitu ya. Bukan karena posisinya, bukan lagi ini dari teman-teman Komisi E sudah ngasal gitu, enggak, tapi sudah lihat gambarannya, dorongan dari masyarakat juga begitu kuat. Fadar jadi penasaran nih Bu Laili, ketika kita bicara kelompok rentan, itu sebenarnya siapa aja sih kelompok rentan ini Bu, yang masuk di perdanya itu? Ya, perempuan, anak-anak ya, kemudian disabilitas, ya, difabel ya tentunya ya. Ini makanya kita selalu mendorong adanya Bapperda yang kemudian digodok untuk menjadi perda, bagaimana nanti bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mempersiapkan juga dananya untuk memberi perhatian kepada kaum rentan. Wow, ini Difabel. mimpinya luar biasa loh. Ternyata kelompok rentan itu luas maknanya. Nggak seperti yang Vandar kira awal gitu, tapi lebih luas daripada itu. Nah, ketika kita bicara perdanya Bu, itu tadi kan mimpinya luar biasa bagus Bu ya. Tapi akses dan perlindungan untuk teman-teman disabilitas itu secara nyata sudah diregulasi Bu. Diregulasi dengan perda ini. Seperti ya. apa misalnya Bu? Dengan perda tentunya ketika ada perda, peraturan daerah yang
nanti mungkin sudah diluncurkan begitu ya, maka menjadi suatu kewajiban buat pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas publik yang ramah difabel begitu ya. Layanan terutama di dalam layanan pendidikan, kesehatan gitu ya. Sehingga mendorong bagaimana tidak adanya diskriminasi kepada kaum difabel, yaitu utamanya perempuan, anak dan disabilitas. Iya sih, karena kalau kita bicara layanan dasar, teman-teman difabel ini sering terlupa. Mungkin tidak sengaja, tapi mereka sering kelupaan gitu loh Bu. Luar biasa. Jadi ketika sudah ada perda ini nih Empower, itu teman-teman disabilitas pasti sudah dapat perlindungan yang utuh. Itu untuk disabilitasnya. Nah, ketika kita bicara perempuannya nih Bu, teman-teman muslimat apalagi nih, apakah perda ini jadi bisa memandang mereka bukan sebagai objek, tapi lebih ke subjek kebijakan? Kan dua hal yang berbeda itu Bu. Iya, dari sebuah kebijakan itu yang paling pasti objek ini kan akan merasakan dari kebijakan pemerintah, terutama perjuangan dari Komisi E, bahwa kita sebagai wasilah ya, sebagai penyambung dari apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat ini bisa terwujud dalam nyata, bukan hanya sekedar catatan di dalam kertas saja, tetapi bagaimana itu bisa terimplementasi dengan nyata, sehingga terjawab dari semua pertanyaan dari masyarakat, terutama masyarakat yang mengusung kita. Iya juga, karena ketika kita bicara keterwakilan wasilah itu tadi ya Bu ya, itu penting banget. Nah, kalau kita bicara soal perda ini Bu, kan secara pemerintah pusat sudah ada regulasinya. Nah, apakah ada pembeda khususnya nih antara perda yang dibuat oleh teman-teman Komisi E? Pasti ada lah ya harusnya. Apa nih Bu? Ya, kalau perda kita ini kan lebih kontekstual ya, karena merespon kondisi lokal dari bawah gitu ya di Jawa Timur. Yang tentu ini akan mengikat perangkat daerah ya, OPD gitu, hingga level desa, kelurahan gitu ke bawah. Untuk menyusun program pelindungan yang lebih konkret, tentunya regulasi nasional sangat penting, tetapi tanpa penjabaran lokal sulit berjalan akan efektif. Oke, masuk akal. Jadi dikombinasi sebenarnya Bu ya. Apa yang sudah dikondisikan sama pemerintah pusat ditebelin lagi nih sama teman-teman Komisi E, karena gimana kondisi real di bawah, kondisi capture mikronya masyarakat Jawa Timur yang tahu teman-teman Komisi E. Kalau pusat kan jauh Bu ya. Mereka tidak akan bisa mengcapture itu secara mikro. Oke. Ketika kita bicara mundur nih Bu Laili, penyusunan perdanya, apakah teman-teman kelompok rentan perempuan, teman-teman difabel itu dilibatkan langsung di proses perancangan ya Bu Laili? Iya pasti ya, kita melibatkan mereka ya, mulai dari diskusi publik hingga penyusunan naskah akademik gitu ya. Karena tanpa suara mereka tentunya regulasi ini akan hanya bersifat normatif gitu. Dengan melibatkan mereka, perda ini akan menjadi lebih realistis dan manusiawi yang pasti terimplementasi begitu. Wow, ini luar biasa sih, karena kalau perancangan perdanya bahkan tidak melibatkan subjek perdanya kan agak lain nih ya Empower ya. Oke, jadi ini perda yang dibuat dengan melibatkan langsung kelompok rentan itu sendiri. Tadi Vandar kira cuman baik kajian akademis aja, ternyata enggak, dilibatkan, diajak langsung dari tahapan awal Bu ya. Tantangannya nih sekarang Bu Laili, ketika kita bicara soal perumusan perda yang buat Vandar besar dan benar-benar ada implementasi nyatanya ke masyarakat. Ketika kita bicara tantangannya Bu, ada nggak sih Bu tantangannya? Entah itu politis, entah itu teknis gitu kan, pas ngerancang, tantangannya ada nggak Bu Laili? Iya pasti ya, secara politis kami terus meyakinkan semua fraksi pastinya bahwa ini bukan soal statement ya, tapi soal keadilan sosial. Secara teknis kami perlu menyesuaikan dengan undang-undang yang lebih tinggi agar perda ini tidak bertentangan serta menyederhanakan gitu ya, menyederhanakan bahasa hukum agar mudah diterapkan di daerah utamanya Jawa Timur yang pasti. Wow, ini luar biasa loh, karena kalau kita bicara produk perda nih ya Empower ya, kadang bahasanya itu nggak jelas. Bahasanya itu bukan nggak jelas sih, tapi berat. Susah banget orang awam paham, dan ini teman-teman Komisi E sudah melakukan itu, jadi tantangannya bahkan untuk menyederhanakan bahasa teknis di peraturan
supaya lebih oke lagi. Luar biasa, saya salut jadi sama teman-teman Komisi E nih Bu. Ketika otomatis perda itu dirancang, kan alurnya setelah dirancang teman-teman Komisi E kemudian disetorkan, ditunjukkan ke eksekutif mitra Komisi E. Responnya gimana nih Bu ketika awal-awal dulu Bu? Ya pastilah ada pro dan kontra ya, karena pasti ada beberapa kekhawatiran soal beban anggaran yang pastinya ya, dan sumber daya manusianya juga. Tapi setelah berdiskusi dan mewujudkan potensi, dampak dan responnya ini semakin positif Mas gitu. Oke. Bahkan ada OPD yang siap mendukung implementasi lebih awal. Wow, luar biasa sih. Teman-teman Pemprov Jatim berarti luar biasa nih Bu ya. Apalagi kan gubernurnya juga perempuan. Jadi supportnya Vandar kira bukan support yang kaleng-kaleng nih ya Power deh. Ketika kita bicara soal legitimasi perdanya Bu Laili, di mata masyarakat sipil ketika hearing itu seperti apa? Atau mungkin di jaringan-jaringan pendamping legitimasi perda ini, apakah kuat atau bagaimana Bu? Sangat kuat Mas. Perda ini mereka anggap sebagai hasil perjuangan bersama gitu ya. Banyak lembaga sosial masyarakat, organisasi difabel juga, dan komunitas perempuan yang mendukung dan siap mengawal ini gitu, dan bukan semata produk DPRD tapi produk kolaboratif. Wah, ini berarti supportnya udah lengkap Bu ya dari teman-teman organisasi masyarakat, masyarakat sipil, jaringan pendamping, pun sampai ke teman-teman eksekutif, supportnya udah luar biasa sih. Vandar jadi punya banyak pertanyaan soal implementasinya Bu Laili, tapi nanti dulu Bu. Empower, kamu jangan kemana-mana, kamu stay tune terus di episode kali ini di podcast Suara Rakyat barengan sama Vandar dan juga sama Bu Laili. Balik lagi sama Vandar Empower, masih di podcast Suara Rakyat dan Vandar masih sama Bu Laili. Luar biasa banget, kita sudah bahas soal perencanaannya perda untuk teman-teman kelompok rentan yang ternyata supportnya sudah luar biasa banget. Utuh supportnya. Masyarakat sipil oke, karena berjuangnya bersama. Mereka sudah dilibatkan. Eksekutif juga sudah aman. Nah, sekarang kita akan bicara soal implementasinya nih, realitanya di lapangan ya Empower. Bu Laili, ketika kita bicara soal perda, sudah sejauh mana Bu dijalankan oleh OPD tingkat provinsi maupun kabupaten kota? Pripun Bu Laili? Ya, beberapa OPD sudah mulai menyusun ya program turunan dari perda yang kita buat ya gitu. Tapi masih banyak juga yang pergerakannya lambat karena pasti kita masih butuh komunikasi yang bertahap gitu ya. Tetapi Komisi E terus mendorong untuk bisa terimplementasi secara nyata, bukan hanya sekedar wacana aja. Ya memang Roma tidak dibangun dalam semalam ya Bu ya, harus pelan-pelan, step by step. Step pertama biasanya peraturan bupati atau peraturan gubernur nih Bu Laili. Sudah ada belum Bu yang jadi turunan perda kelompok rentan ini Bu? Sudah ya, dari beberapa daerah sudah melakukan ini, tetapi beberapa daerah juga masih tahap konsultasi publik ya. Tapi Provinsi Jawa Timur ini terus mengupayakan Pergub ini bisa terlaksana secara regulasi ya gitu, agar perangkat teknis punya panduan kerja yang baku. Oke. Memang kalau kita bicara soal peraturan gubernur nggak bisa langsung jadi. Perlu ada diskusi-diskusi teknisnya dulu supaya apa? Supaya implementasinya benar-benar ngelindungin kelompok rentan gitu Empower. Nah, ketika secara regulasi sudah beres Bu, tantangan terbesarnya ketika melaksanakan perda ini di lapangan ada nggak Bu? Iya pasti Mas, kurangnya pemahaman ya soal makna inklusi ya. Dan keterbatasan anggaran yang pasti menjadi kendala utama. Selain itu banyak aparatur juga belum punya kapasitas untuk memberikan layanan yang ramah pada kelompok rentan gitu ya. Karena mungkin ya belum bisa menyesuaikan dengan kondisi hari ini yang kita selalu ingin ada perubahan Jawa Timur lebih baik. Jadi Bu Laili, tadi kan Bu Laili bilang ada tantangan karena aksesnya belum luas gitu kan. Jangan-jangan kalau Vandar boleh mikir negatif dulu nih Bu, masalahnya di anggaran Bu. Apakah penganggaran untuk implementasi perda ini sudah disiapkan secara khusus Bu? Belum secara menyeluruh ya Mas ya, karena beberapa OPD sebetulnya sudah mengalokasikan sebagian, jadi membagi-bagi gitu ya. Tapi pasti perlu
adanya mekanisme penganggaran afirmatif yang jelas ya, dari perda itu sebetulnya, Oke. sehingga ini bisa dijalankan secara maksimal. Oke, nah ketika anggarannya ternyata belum menyeluruh nih Bu, Hmm. jangan-jangan lagi nih, memang kan Vander di sini coba nakal, mikirnya agak negatif dikit gitu Bu. Jangan-jangan nih Bu, makna inklusifnya belum sama antara teman-teman birokrat sama perdanya. Kalau kita bicara soal pemahaman inklusif Bu, pemahaman birokrasi seperti apa toh Bu untuk konteks pelayanan publik? Masih banyak ya yang belum memahami masalah inklusi ya. Mungkin sebatas sarana fisik gitu. Padahal kan inklusi ini bukan hanya mencakup dari soal barang atau kebutuhan gitu ya, tetapi ini kan mencakup sikap perlakuan yang merata begitu, dan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh kelompok rentan yang pasti. Oke, jadi memang pemahaman inklusifnya mungkin kurang menyeluruh nih Mas Ibu ya. Perlu adanya penyamaan persepsi. Memang kalau komunikasinya nggak ketemu ya sampai kapan juga susah. Ini kayaknya jadi PR juga nih ya Empower. Nah, otomatis ketika perda ini sudah ada Bu, monitoring pasti dilakukan sama teman-teman Komisi E. Ketika melakukan monitoring Bu, ada temuan nggak terkait pelaksanaan perda ini Bu? Iya pasti Mas. Ya kita menemukan fasilitas publik yang tidak ramah difabel yang pasti ya. Kemudian kurangnya sumber daya manusia pendamping di puskesmas dan layanan administrasi yang menyulitkan perempuan, terutama perempuan yang terdiskriminasi gitu ya. Oke, jadi memang itu jadi PR lainnya gitu Bu ya. Ketika monitoring ternyata masalahnya masih cukup banyak ya Empower. Ya, Roma tidak dibangun dalam semalam seperti yang tadi kita diskusikan sama Bu Leli. Perlu langkah pelan-pelan, dikit-dikit gitu kan. Karena kalau buru-buru nanti jatuhnya malah ndak optimal. Tapi respon dari kelompok rentannya sendiri pripun ya Bu ketika perdanya sudah ada, mereka ikut bikin dan sudah diimplementasikan. Respon mereka pripun Bu Leli? Mereka sangat antusias ya, tapi juga kritis juga sih. Banyak yang menunggu tindakan nyata karena mungkin masih kurangnya kepercayaan publik kepada Jawa Timur mungkin ya. Tetapi kita kan selalu mendorong bahwa ini bukan sekedar spanduk atau sosialisasi aspirasi gitu ya, tetapi jadi pengingat bagi kita semua sebetulnya, utamanya Provinsi Jawa Timur, agar bagaimana bergerak secara nyata bukan hanya kata-kata begitu. Itu dia, keywordnya bagus banget ya, bergerak secara nyata bukan hanya kata-kata. Luar biasa loh Bu Leli. Tapi kalau kita bicara perda ini kan sudah jalan, pastikan ada yang bagus banget Bu. Ada nggak daerah di Jawa Timur yang menurut Bu Leli itu, nah ini nih contoh pelaksanaan perda untuk perlindungan kelompok rentan yang bagus di wilayah ini nih, ada nggak Bu Leli? Ada ya di Banyuwangi, itu contohnya program akses inklusif sekolah dan pelayanan publiknya bagus gitu. Juga Malang juga punya forum difabel yang aktif begitu. Wow, banyak ternyata ya. Ternyata di Jawa Timur sudah mulai banyak yang bagus. Semoga ini bisa jadi motivasi tambahan nih Bu untuk daerah-daerah yang masih berproses. Vander sama Bu Leli tidak bilang itu buruk, enggak. Karena Vander sama Bu Leli percaya bahwa proses itu memang butuh waktu. Tidak sekarang, tapi at some point di masa depan dia pasti akan lebih bagus lagi. Harus bisa melebihi Malang sama Banyuwangi Bu ya. Oke. Nah, ketika kita bicara perda, otomatis kan ada goals yang dituju Bu ya, efektivitas. Teman-teman Komisi E punya nggak Bu atau sudah merancangkah indikator khusus untuk menilai efektivitas dari perda ini Bu? Ya, kami sedang mendorong indikator berbasis dampak ya, misalnya peningkatan akses pelayanan, pelibatan warga rentan dalam musrenbang misalnya ya, dan pengaduan yang ditangani secara tuntas. Oke, jadi supaya utuh ya pengaduannya ditangani secara tuntas juga. Ini jadi menarik karena balik lagi ke keywordnya Bu Leli tadi. Harus ada dampak nyata, bukan hanya kata-kata. Kalau gitu gimana nih Bu, panjenengan sebagai anggota Komisi E memastikan supaya perda ini tidak jadi cuma dokumen aja Bu, tapi benar-benar punya dampak, benar-benar berdampak nyata, bukan cuma kata-kata. Pripun Bu Leli? Kami selalu kawal lewat pengawasan RDP ya, kunjungan lapangan dan evaluasi berkala. Kami juga melibatkan masyarakat sipil agar pengawasan tidak hanya dilakukan dari dalam tapi juga dari luar sistem.
Wow, luar biasa. Ini jadi semakin menarik nih ya, Power. Karena apa? Karena ketika dari teman-teman Komisi E sudah kasih perlindungan optimal, eksekutif sudah support. Kadang masalahnya itu justru datang dari masyarakat lainnya. Karena budaya inklusi itu yang harus disamakan persepsinya bukan hanya teman-teman Komisi E dan eksekutif, tapi dengan masyarakat luas juga. Nah, kita bakal bahas itu Empower. Tapi kamu jangan kemana-mana. Kamu stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan Vanhar sama Bu Laili. Balik lagi sama Vanhar Empower masih di podcast Suara Rakyat dan Vanhar masih ditemenin sama Bu Laili. Tadi kita sudah bahas banyak hal, kita sudah bahas soal perancangan perdanya, proses tahapannya, melibatkan semua kelompok, melibatkan semua elemen. Lalu kita juga sudah bahas implementasinya, tapi ternyata itu bisa jadi kurang Empower. Kok bisa? Karena menyamakan persepsi inklusif itu nggak cuma tugas teman-teman DPR di Komisi E, DPRD Jatim, sama birokrat aja, enggak. Tapi juga ada peran kamu ya, Mawar. Iya, kamu, kelompok masyarakat. Kenapa? Karena pada akhirnya juga mereka lah yang bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok rentan ini. Aturannya ada, yang bikin aturan regulatornya juga sudah oke. Tapi masalahnya adalah di lapangan seperti apa, begitu Bu ya. Lalu bagaimana Bu Laili ketika kita berusaha membangun budaya inklusif sejak dini ini? Kira-kira melalui apa? Pendidikan kah atau apa nih Bu? Iya, yang paling utama adalah lewat pintu pendidikan sebetulnya ya. Itu dimulai dari kurikulumnya, kemudian yang pasti bermitra dengan dinas pendidikan gitu ya, dinas pendidikan, kemudian menurun ke KKM, kelompok kerja madrasah gitu, kemudian menyarankan kepada semua gurunya untuk bisa mengimplementasikan gitu ya terkait pendidikan inklusi ini begitu. Bagaimana bisa memahami perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah sebetulnya sebuah seni ya, sebuah seni di mana bahwa seseorang itu mempunyai kurang dan lebih, jadi bisa saling melengkapi gitu ya. Karena dengan bisa saling melengkapi yang pastinya kolaborasi ini akan mencapai satu tujuan, karena mereka sebetulnya anak-anak didik kita itu adalah kader bangsa begitu. Wow, ini luar biasa nih Empower. Jadi ketika kita memandang sebuah kekurangan, jangan lupa manusia itu punya kekurangan dan kelebihan, dan pemahaman itu harus sejak dini. Pendidikan paling dasar, madrasah juga terlibat ya Bu Laili ya. Kalau dikasih pelatihannya waktu udah seumuran saya, sia-sia dong, karena core-nya itu gimana-gimana pendidikan paling penting ada di usia dini. Nah, lalu ketika kita bicara untuk penyebaran nilainya, value untuk inklusinya Bu, apakah di Perda untuk perlindungan kelompok rentan ini ada ruang untuk pelibatan komunitas misalnya, ormas, lalu juga media seperti saya dan teman-teman M Radio untuk bisa menyebarluaskan dari nilai-nilai Perda yang dibuat Bu? Ya, ini harus sangat terbuka ya. Kami selalu mendorong untuk bisa kolaborasi lintas sektor begitu Mas. Karena perubahan budaya ini tidak cukup dilakukan pemerintah saja, perlu komunitas dan media sebagai agen perubahan sosial. Wah, oke. Jadi harusnya yang jadi fokus kamu nih Empower ya, itu nggak cuman soal jalan rusak, nggak cuma soal banjir. Oke, itu memang penting, nggak salah. Tapi jangan lupa ada kelompok-kelompok yang benar-benar termarginalkan dan sayangnya mereka ini seringnya kurang dapat lampu sorot. Jadi mulai sekarang kita harus kritis nih Empower, utuh kritisnya. Ada teman-teman perempuan, ada teman-teman difabel juga Bu Laili ya. Lalu kadang masalah yang muncul nih Bu ketika kita bicara perlindungan pada kelompok rentan, ada oknum-oknum pemerintahan, saya nggak bilang semua, tapi akan ada 1-2 orang gitu kan yang melihat teman-teman difabel ini jadi beban, bukan mereka itu jadi warga yang setara. Nah, itu seperti apa nih Bu? Kita selalu mendorong ya untuk OPD, dari OPD itu yang tentu dari dinas pendidikan juga melibatkan dinas sosial juga sebetulnya di sini ya, bukan hanya dinas pendidikan saja, untuk melakukan untuk berkolaborasi yang pastinya dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan yang berbasis empati ya, atau sosial gitu. Bukan sekedar administratif, kami juga ingin menghadirkan ruang dialog gitu, sehingga mereka
bisa mampu mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan supaya dia lebih percaya diri gitu ya. Sehingga antara aparatur dan kelompok rentan ini bisa saling memahami kebutuhan masing-masing Itu gitu. dia loh kuncinya, empati ya Mbak War. Kuncinya itu ada di situ, empati. Memang itu yang penting gitu kan. Empati ini sebenarnya kalau buat Vaner bisa kok dilatih atau bisa dibikinkan standarnya kok Bu. Nah, apakah teman-teman Komisi E DPRD Jatim juga mendorong adanya pelatihan sama sertifikasi SDM nih supaya pelayanan publik di Jawa Timur itu lebih ramah dan lebih inklusi lagi Bu? Pasti gitu ya, kita mendukung adanya pelatihan rutin dan bersertifikasi khusus Mas gitu. Terutama bagi aparatur di bidang layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan. Oke, jadi memang penting ya karena kalau nggak ada standarnya nih ya Mbak War ya, ya sia-sia juga. Bisa jadi beda-beda. Di daerah A bagus banget, di daerah B kurang banget. Nah ini kan harus setara supaya bisa sama. Saya sepakat sama Bu Leli. Harus ada pelatihannya dan ada sertifikasi khususnya Bu. Sama ada satu lagi yang penting Bu, evaluasi. Nah, Evaluasi. menurut Bu Laili, seberapa penting peran organisasi perempuan dan kelompok difabel ini untuk terlibat langsung di evaluasi kebijakan Bu? Eh, untuk keterlibatan itu harus ya. Mereka tidak boleh hanya melibatkan saat perencanaan saja sebetulnya, tetapi harus juga dalam monitoring dan evaluasi. Jadi bukan hanya kita sebagai DPR di provinsi yang melakukan pengawasan, tapi publik semua bisa melakukan pengawasan bersama-sama. Ini adalah bentuk pengawasan yang partisipatif dan demokratif ya Mas. Jangan cuman ikut di perancangannya aja. Teman-teman dari kelompok-kelompok wanita, kelompok-kelompok difabel juga ayo evaluasi bareng karena bisa jadi dalam pelaksanaannya itu ada hal-hal yang bisa kamu tambahkan supaya jadi lebih bagus lagi. Saya sepakat sih Bu. Ketika kita bicara soal kelompok rentan ini Bu, kadang itu salah kaprahnya begini. Kita dengan melindungi mereka, bablasnya itu malah kita jadikan mereka objek belas kasihan. Kan harusnya tidak demikian Bu. Kalau menurut Bu Laili, gimana sih cara kita supaya membangun narasi publik supaya kelompok rentan ini tidak malah jadi objek belas kasihannya orang-orang? Kan goalsnya bukan itu Bu. Goalsnya Perda ini kan bukan itu. Pripun Bu Laili? Ya, dengan mengangkat kisah keberhasilan mereka sebagai pelaku ekonomi dan pemimpin komunitas di agen perubahan ya. Narasi ini yang harus utamakan dalam media dan kebijakan. Dan ini harus disosialisasikan yang pasti ya. Wow, oke. Jadi memang highlightnya harus digeser. Jangan lagi kita sorot mereka kasihan. Jangan lagi wah ini nggak bisa hidup, enggak. Tapi yang harus kita highlight, yang harus kita jadikan arus utama adalah keberhasilan mereka karena Motivasi. itu dia motivasi. Karena ketika kita bicara perlindungan pada kelompok rentan, bukan berarti kita kasihan sama mereka yang pawar, tapi kita tunjukkan bahwa mereka juga punya daya saing, mereka juga luar biasa dan harus Kita apresiasi. Nah, diapresiasi juga. Dan kalau saya sepakat sama Bu Laili, harus disosialisasikan Agar semangat ya Mas. Nah, lalu peran media sosial gimana nih Bu untuk bisa menyebar luaskan itu satu, dan yang kedua bisa masyarakat nih harus paham bahwa inklusi itu seperti apa. Pripun Bu Laili? Sangat strategis ya, konten digital bisa mempengaruhi opini publik dengan cepat yang pasti. Maka kampanye inklusi harus hadir di ruang-ruang digital yang digandrungi anak muda sekarang. Oke. Bahkan ibu-ibu juga sebenarnya. Harus merata karena yang digarap tidak bisa cuma satu sektor aja ya Mbak War, harus utuh. Dari yang muda, dari yang anak-anak bahkan sampai yang senior-senior gitu kan. Nah, ini jadi menarik nih Bu, ketika menurut Bu Laili pemahaman itu harus diberikan secara utuh. Tapi kan kalau kita bicara sosial media aja tidak cukup. Apakah teman-teman Komisi E dan Bu Laili mendorong untuk adanya forum warga inklusi di tingkat desa atau kelurahan Bu? Pasti ya, kami terus mendorong ini agar masyarakat tidak hanya diisi oleh kelompok dominan ya, tapi juga memberi ruang pada kelompok rentan untuk bersuara. Oke, jadi memang di forum masyarakat paling kecil, desa, itu harus ada Bu ya. Nah, masalah selanjutnya nih Bu, saya datang ke Bu Laili bawa banyak masalah nih kan, karena gini, biasanya ganti pemimpin, ganti kepala daerah, ganti kebijakan. Kalau menurut Bu Laili gimana cara kita untuk memastikan
ketika adanya perubahan kepala daerah atau lintas periode kepemimpinan daerah, nilai-nilai inklusinya ini tetap berlanjut, Bu. Ini kan agak jadi bahasan banyak orang gitu kan. Jangan-jangan nanti ketika kepala daerahnya sudah bukan lagi perempuan, terabaikan. Pripun Bu Laili? Dengan menjadikan perda ini rujukan dalam RPJMD ya dan regulasi turunannya, jadi nilai-nilai itu tidak tergantung pada siapa yang menjabat, tetapi melekat pada sistem yang pasti. Wah, jadi ditempel di sistemnya ya Mawar, supaya ya siapapun kepala daerahnya, siapapun pemimpinnya, value dari inklusivitas di Jawa Timur ini tetap terjaga. Ini semangat yang luar biasa loh Bu. Lalu kalau versi Bu Laili sendiri, untuk teman-teman generasi muda, untuk teman-teman Gen Z misalnya, bagaimana sih supaya mereka bisa lebih aktif untuk memperjuangkan kesetaraan gitu loh? Karena mereka itu kan yang bakal ada di masa depan. Kalau mereka tidak ikut berjuang untuk kesetaraan ruang aman bagi semua, pripun Bu? Pesan dari Bu Laili. Mulailah dari lingkungan sendiri sebenarnya dan dari diri sendiri. Lawanlah diskriminasi di sekolah atau kampus atau komunitas ataupun di dalam keluarga bisa jadi ya, atau lingkungan-lingkungan kita gitu. Gunakan media sosial untuk menyuarakan sebuah keadilan. Kalian punya energi dan suara, gunakan untuk sebuah perubahan. Karena perubahan itu biasanya motornya memang generasi muda. Mereka lah Indonesia Emas 2045 kan katanya. Jadi kalau tidak mulai dari mereka, akan jadi sia-sia. Perjuangan yang sudah diupayakan sama Bu Laili dan teman-teman Komisi E ini akan jadi sia-sia kalau kamu empower generasi muda itu tidak berjuang, nggak ikut memperjuangkan kesetaraan dan ruang aman untuk semua. Terakhir nih Bu Laili, pesan Bu Laili untuk semuanya, untuk empower semuanya, bukan hanya generasi muda. Kalau tadi kan untuk generasi muda, supaya kita bisa memperjuangkan value dari perda yang sudah digagas oleh teman-teman Komisi ini, perda yang luar biasa. Pripun Bu Laili? Closing statement dari Bu Laili. Perda ini adalah tonggak awal yang harus kita kawal. Semuanya harus mengawal ya. Perlindungan terhadap perempuan dan difabel yang pasti harus terus kita kawal bersama-sama, dari kebijakan, praktek pelayanan ya, implementasi pelayanan hingga perubahan cara pandang. Jangan biarkan satu orang pun merasa ditinggalkan di ruang publik kita. Luar biasa loh ini empower. Jadi gini, ketika kita harus bisa mensupport apa yang sudah diupayakan oleh teman-teman Komisi E, Bu Laili dan rekan-rekan Komisi E, kita harus paham bahwa perda ini bukan cuma aturan. Kenapa? Karena ini adalah cermin keberanian untuk kita bisa berpihak. Jadi kamu nggak boleh diem aja. Kamu harus kawal. Kamu harus upayakan ruang aman untuk semua. Supaya perda yang dibuat itu nggak cuman kata-kata, tapi aksi nyata. Itu keinget terus kata-kata Bu Laili, nempel di banner bahwa perda ini nggak boleh cuman jadi kata-kata. Luar biasa loh itu. Perda ini harus jadi aksi nyata. Luar biasa. Kamu kalau ada keluhan, ada sambatan soal perlindungan pada kelompok rentan, kamu tulis di kolom komentar. Nanti Vander akan sampaikan langsung ke Bu Laili supaya dibahas sama teman-teman Komisi E. Dan yang paling penting kamu harus sebarkan episode ini ke semuanya. Tujuannya apa? Supaya ruang aman untuk semua bisa terbentuk secara optimal. Yang paling penting jangan lupa di subscribe. Karena apa? Supaya kamu gak ketinggalan episode-episode podcast Suara Rakyat lainnya. Terima kasih Bu Laili, insight yang luar biasa. Vander pamit, empower. Bu Laili juga pamit. Jangan lupa sekali lagi like, share, subscribe. Bye-bye.